sekarang marilah kita fokus, sama-sama kita bergerak menghala kepada satu tujuan. Tujuan kita adalah tidak lain tidak bukan menjadi seorang pengusaha yang sukses di dalam bidang digital network marketing. C 1 2 C. 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 Untuk Crown Ambassador above, kami mohon bantuannya untuk ke belakang karena kita akan melakukan parade. Dapat 3. Sekali lagi panggilan untuk Crown Ambassador. Hai guys, mau berbisnis online tapi nggak punya mentor? Nah, kami punya solusinya. Hanya dengan satu aplikasi, DNM Mobile App. Banyak keuntungan dan keunggulan yang bisa kamu dapatkan di Smart Plan DNM Mobile App. Ada konsultasi Tanya Diva yang bisa kamu akses kapan saja. Ada program Smart Plan DNM yang wow. Check out-nya mudah tanpa ribet. COD tanpa stok dan packing produk. Pengirimannya cepat dan sudah pasti terjangkau. Produknya sudah pasti original. Auto follow up untuk memudahkan customer Anda agar bisa repeat order. Tersedia dashboard pribadi untuk memonitor bisnis Anda. Dan yang paling penting, ada pelatihan bisnisnya dan dimentori oleh orang-orang yang berpengalaman. So, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Smart Plan DNM kamu dan download aplikasi DNM Mobile App. DNM Mobile App, New Evolution in Digital Business. Impian saya adalah saya ingin Keling ini menjadi yang pertama mempromosikan, mengucurkan satu sistem digital network marketing. Maka kita juga bisa mencipta sejarah menjadi yang pertama melakukan, membesarkan, memajukan digital network marketing, Bapak.
maju, kita harus siap berubah. Kita harus siap berhijrah. Kalau ini harus dilakukan untuk kebaikan, why not? Kita harus lakukan, teman-teman. Jangan nunggu keadaan membaik. Lakukan sesuatu supaya keadaan membaik. Masa depan kita akan jauh lebih hebat, lebih dahsyat lagi di masa mendatang. Dari Ballroom Keling Indonesia, Keling Indonesia mempersembahkan Open Year Seminar 2023 Keling New Evolution. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyambut para tamu VIP kita. Mari kita sambut para pemimpin-pemimpin kita. Barisan Crown Ambassador, Crown Ambassador Ika Farida, Crown Ambassador Nabila Paramita, Crown Ambassador Emalia Roshida, Crown Ambassador Ukay Kencanawati, Crown Ambassador Emi, Crown Ambassador Abdul Rahman, Crown Ambassador Yopi Matulesi, Crown Ambassador Robi Nur Alamsyah, Crown Ambassador Heru Wijanarko, Crown Ambassador Harsono, Crown Ambassador Jailani Akramsal, Crown Ambassador Rifki Himawan. Barisan Senior Crown Ambassador, Senior Crown Ambassador Triana Kurniati, Senior Crown Ambassador Rizal Fatah Nur Karim, Senior Crown Ambassador Condro Ibnu Santoso, Senior Crown Ambassador Rara Mafia Tirani, Senior Crown Ambassador Ahmad Rizki. Jajaran Royal Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador Calvin, Royal Crown Ambassador Henry Rikianto, Royal Crown Ambassador Irwansyah. Jajaran Grup Managing Director, mari kita sambut Dato' Dr. Haji Muhammad Razi Saleh. Bapak Ibu, mari kita lambaikan tangan ke atas panggung untuk para tamu VIP kita. Pada para tamu VIP, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, mari kita saksikan video berikut ini. Dari sebuah tantangan, lahirlah tekad untuk pecahkan sebuah masalah. Dari sebuah solusi, lahirlah Keling
yang bergerak menjadi solusi hidup banyak insan. 20 tahun terakhir adalah masa-masa menantang yang tak terlupakan. Bak roda yang terus berputar, begitu juga Kelly tetap bergerak melalui naik turun suatu perjalanan. Kini, mari tarik garis lurus ke belakang di mana semua berawal. 2002, Kelly Indonesia berdiri, kegiatan bisnis terpusat dari ruko 4 lantai di kawasan Mangga 2, Jakarta. 2003, membuka stokis pertama di Medan. 2005, membuka cabang pertama di Makassar, Sulawesi Tenggara. 2006, penganugerahan RCA pertama di Indonesia, sekaligus RCA pertama Kelly Internasional. 2007, kegiatan operasional berpindah ke Geraha Kelly. 2010, kami berhasil menerima sertifikasi MUI sebagai perusahaan digital network marketing berbasis syariah. 2011, gedung perkantoran Kelly Tower diresmikan. 2015, gudang Kelly Sentul diresmikan. Kelly tak berhenti berinovasi menjadi tantangan digitalisasi era dengan menciptakan mobile apps yang disusul dengan divisi digital network marketing yang resmi digunakan sejak 2019. Tahun 2020, pandemi menghambat hingga menghentikan banyak bisnis di Indonesia. Kelly sempat mengalami masa-masa sulit. Namun di antara masa sulit itu, Kelly melihat potensi dan tak henti menyebarkan kebaikan dan cinta di tiap langkah. Di masa pandemi ini, Kelly justru menjadi penggerak untuk pengumpulan donor darah dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Revolusi pun dimulai. Aplikasi Kema lahir di tahun 2020 dan resmi beroperasi di tahun 2021. Sebuah aplikasi yang terlahir dengan banyak cita-cita besar di kemudian hari, sebagai solusi fleksibel untuk memudahkan mitra Kelly di seluruh Indonesia. Kelly Indonesia terus berkembang dengan membangun branch, warehouse, dan distribusi center di seluruh Indonesia. Kelly melangkah bersama 2,4 juta mitra hebatnya untuk capai berbagai perspektif, ide, pemahaman, dan maju bersama evolusi yang tercipta. Evolusi ini harus terjadi, bukan menjadi penghambat, namun untuk mengikuti berjalan dan berkembangnya dunia. Kini 20 tahun Kelly, banyak sulit telah terlewati. Bersama Kelly mencerdaskan mereka. Merangkul seluruh masyarakat dari berbagai lini. Kami akan terus tumbuh, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi bersama seluruh mitra hebat. Because united is a power. Dua dekade telah berlalu. Kelly akan berhenti menyebarkan kecepatan sayap dan terbang lebih tinggi. Hari ini, Kelly Indonesia, mana semangat Anda? Kita berdiri teman-teman semua. Kita berdiri dulu Indonesia, Jakarta. Kita nikmati aluhannya teman-teman semua.
sky could start, it's so here. Oke, ready semuanya? Mana semangatnya? Sebelah sini mana? Sebelah sini. Sebelah kiri saya mana? Ayo loncatannya sekali lagi. Cek. Apa kabar Jakarta? Ini bergemuruh ceritanya ya. Di sini tadi ya kelihatan yang hadir 500 orang, tapi semangatnya sudah ke 3.000 orang di ruangan sini. Ini aura-aura yang luar biasa ya. Inilah aura orang sukses berikutnya di 2023. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya. Dan tahun ini, tahun 2023 ini, jangan sampai kita sia-siakan lagi. Ya, mungkin teman-teman yang hadir di ruangan ini maupun yang lagi nonton live streaming, mungkin di 2022 itu banyak sekali impian yang belum terwujud. Ya, pastikan 2023 ini impian kita semuanya terwujud Bapak Ibu. Dan tentunya di acara ini acara yang benar-benar butuh energi besar, butuh energi khusus. Tentunya saya nggak bisa sendiri di atas panggung ini. Saya kalah ini kalau istilahnya dikeroyok oleh ratusan orang calon Crown Ambassador di ruangan ini. Tentunya saya kalah, saya butuh partner yang akan mendampingin saya di atas panggung ini ya. Benar-benar nanti gimana acara ini bisa sukses, lancar, dan tentunya setelah keluar dari ruangan ini, teman-teman yang hadir di sini akan mendapatkan energi khusus untuk menyongsong tahun 2023. Siap ya? Siap semangat juga? Nah, untuk itu saya akan panggilkan partner saya tentunya di sini. Karena saya cowok, saya akan panggilkan partner cewek. Biar imbang, ada cowok ada cewek ya. Saya akan panggilkan partner saya yang cewek, dan tentunya partner yang satu ini benar-benar mempunyai energi yang besar dan akan mengimbangi kita semuanya di sini ya. Jadi kita semuanya nanti nggak ada yang kendor. Semangat semuanya. Siap ya? Ayo kita berdiri, kita panggilkan partner saya satu lagi. Master of Ceremony kita hari ini, Mami Galuh Nirmala. Jakarta, are you ready? Berdiri semuanya. Semangatnya mana Jakarta? Berdiri semuanya. Ayo pakai gaya bebas, semuanya pakai gaya bebas. Semangat, tahun barunya mana? Gayanya. Hey. Sebelah sini kenapa nih? Kok pada dia? Mana semangatnya? Ha. Ini mana semangatnya? Siap loncat semuanya. Yo, yo, yo. Woo.
semangat Anda teman-teman. 2023. Semangat tahun baru Anda. Gila. Pak Yopi berapa kalori nih Pak Yopi ini? 500 kalori, aman ya? Aman. Luar biasa. Oke, selamat datang nih ya. Selamat tahun baru. Waduh. Ini kayaknya muka-muka sukses di 2023. Oh ya, sudah kelihatan. Ya kelihatan dari nih, tadi. ya. Auranya, semangatnya. Sampai bersinar dari pojok sana bersinarnya ke arah sini. Dari pojok sana sinarnya sampai ke sini. Memang aura-aura luar biasa ini ya. Dan tentunya hari ini teman-teman semuanya kita beruntung karena apa? Di awal 2023 ini kita semuanya itu seolah-olah memulai semangat yang baru. Betul banget. Coba kita lihat di ruangan sini ya. Tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, tengok kanan kiri. Nah, karena apa? Ini ada jajaran VIP, para leader yang juga turut belajar sama kita. Memulai start from zero di sini. Jadi Ada open year ini beda iya, ya? Benar-benar. Ada Crown Ambassador, coba tengok kanan kirinya. Ada. Ada senior Crown Ambassador. Wow. Ada Royal Crown Ambassador. Tapi menariknya gini menariknya memang biasanya orang sukses itu duduknya di depan. Oh iya. Kalau saya perhatikan di sini, dari ujung sana sampai ujung sana. Nah. Ini banyak Crown Ambassador, senior Crown Ambassador yang duduknya di depan. Wah keren banget. Waduh, pelanggaran ini teman-teman yang belum Crown Ambassador. Duduknya paling belakang itu kayaknya. Jadi ini kenapa para Crown Ambassador ini duduk di depan Om Sentot? Ya, kenapa? Karena mereka mau memberikan energi ke yang duduk di belakang. Oh, Ya benar. Mereka mau memberikan energi yang duduk di belakang supaya 2023 mereka bergerak, otomatis yang belakang juga akan bergerak. Loh, cocok. Keren banget ya kan? Ini konsep OYS keren. Iya. Dan tentunya kita yang hadir di sini kita nggak sendirian, karena kita juga ada dari beberapa kota besar di Indonesia juga melakukan live streaming. Dan mereka juga melakukan OYS di daerahnya masing-masing. Betul. Ya, dan nanti kita akan berkenalan dengan beberapa kota itu. Nah, nanti akan kita perkenalkan di sini. Jadi, teman-teman semuanya, saya mohon banget nih, tunjukkan energi kita yang paling besar. Betul. Jakarta, bro, Jakarta ini jangan sampai kalah sama yang di daerah. Betul. Setuju? Jangan keras-keras, kedengeran yang lain nanti. Tunjukkan energinya ya. Oke, jadi nanti kalau kita nyapa teman-teman yang kita Kita semuanya harus ramaikan. Nah, itu tentunya. Sudah muncul? Mana? Gimana Mas Nino? Sudah bisa Jadi kita sapa-sapa? ada 5 kota Om Sentot. Oh, 5 kota. Mana aja itu? Yang mengadakan acara serupa. Ya. Oh, ini. Nah ini Jogja, ada Yogyakarta, Surabaya. Oke. Medan, wow. Oh, Jogja itu. Yogyakarta, udah rame. apa kabar? Jogja! Wow. Lihat semangat Jogja. Wow, Jogja membara nih. Wow, Jakarta mana suaranya? Jakarta mana? Wow. Nah, Selanjutnya gitu. nih, wow, Surabaya. Mana Surabaya? Wow, 3.500 orang. Jakarta, mana Jakarta suaranya? mana Jakarta? Iya dong. Kalau semangat mereka 50%, kita lebihin dikit. Ya, 80% gitu. Kalau semangat mereka 100%, kita lebihin dikit. 102% ya, enggak banyak-banyak. Oke, mana lagi? Ada lagi. Mana Jauh lagi? Om. Dari mana? USA. Loh, ada ya USA ya? Wah, Mana? Oh, ini ya. bukanan, Semarang, Ambarawa, Salatiga. Apa kabar? Tim USA jauh kan Om? USA ini ya, jauh-jauh. Tim USA mana ini tim USA, USA? Mana dengar semangatnya USA? tim USA? Waduh. Waduh. Oke.
USA kayaknya semangatnya minder sama Jakarta ini kayaknya. Enggak, USA bener-bener. Soalnya USA dedengkotnya ada di sini paling depan, jadi nggak berani. Ya, dedengkotnya USA ada Pak Heru Wijanarko di sini, ada Bu Triana, ada Bu Ika, jadi nggak berani di sana ya kayaknya. Belajar banget ya. Oh iya. Rendah hati pengen belajar soalnya ini. Rendah hati ingin belajar. Ada lagi? Mana lagi? Sudah ya? Mana Medan lagi? belum muncul. Oh belum muncul yang lain ya? Oke. Oke. Dan tentunya teman-teman yang ada di berbagai daerah, kita juga akan live. Mereka itu akan menantikan pembicara juga yang ada di Jakarta. Ya tentunya teman-teman kita yang di berbagai daerah ini nanti akan live langsung, menonton bareng langsung ya pembicara utama kita yaitu Bapak Raji Saleh. Mereka akan melihat secara live ya. Dan tentunya nanti setelah Bapak Raji kita akan dilanjutkan dengan acara OYES di daerah masing-masing ya. Wah, jadi spesial ya. Spesial. Ada waktu spesial. Betul, dan yang live streaming sampai awal sampai akhir hanya di kota Jakarta. Wow, keren banget Jakarta ya. Mau Tentunya. open years di mana saja, Bener. pastikan Jakarta Anda menjadi center dari semua yang menyaksikan acara open year seminar hari ini. Jadi pastikan Anda menjaga energi Anda sampai dengan selesai. Sampai selesai semangatnya ya. Oke, siap? Siap semuanya? Oke, tapi biar kita nggak salah semangat ini. Biasanya orang semangat itu Siap-siap tapi duduk. Om. siap-siap duduk. Oh iya benar. Jadi siap-siap cuman di mulut saja gitu kan. Iya. Kita lihat dari teriakannya, dari tepuk tangannya seperti apa ya. Tadi di awal saya lihat sebelah kiri saya ini semangatnya yang paling bagus. Tar dulu. Saya mau mihak dulu sebelah sini maksudnya. Saya ada ini, belum tentu. Oh, di sini ada dedegotnya di depan. Ada Pak Yopi, ada Bu Triana, ada Bu Ika, ada Di Pak sini Heru, ada Bu biang-biangnya. Penny, Pak Rizal Fatah di sana. Wow. Ini tim saya ini. Tim saya. Coba kita kasih contoh. Sabar. Jaga energi. Tahan. Teman-teman semuanya, kita kasih contoh yang sebelah kiri saya, semangat yang keren itu seperti apa gitu ya. Kita kasih contoh sebelah sana. Oke. Tepuk tangannya mana? Waduh. Cuman 5 baris yang berdiri. Aduh, 5 baris, aku hitungin 5 baris yang berdiri. Aduh gimana sih ya, masa 5 baris doang nih. Ini mau dites nih, ini mau dites nggak? Kayaknya ini juga 1 baris doang Coba. yang depan. Teman-teman yang di aja. kanan ya. Kanan apa kiri ya nih? Ya. Eh, Teman-teman semua kita buktikan. tengok ke kiri. Kita buktikan tengok ke mereka ya. Anda dari baris depan sampai baris terakhir, Anda semua semangat, Anda semua berdiri. Apa kabar? Tahan. Hitung sendiri. Hitung. Enggak. Wah, pelanggaran. Enggak. Oke. Memang lebih banyak dari kita ya, harus kita akui ya. Tapi yang di sebelah sana tadi, itu kepaksa. Kelihatan, mukanya orang kepaksa kelihatan. Coba kita lihat di sini. Teriakannya yang nggak kepaksa. Mode bahagia ya. Siap ya. Lihat. Mana tepukannya? Sebelah sini, jangan mau kalah. Yakin nggak ada yang mau pindah ke sini? Nggak ada yang mau pindah ke sini? Sebelah sini, ya. Sebelah sini, ayo tunjukkan. Mana semangat Anda? Oke lah. Tapi kalau ingin mencapai sesuatu yang besar, kita harus tetap bersatu. Begitu. Ini cara ngelesnya orang yang agak-agak kalah. Jadi bersatu lebih baik daripada bercerai. Kalau orang kalah begitu. Yeah. Kolaborasi itu lebih baik karena akan kita menjadi besar. Semangatnya semuanya.
Oke. Siap. Tahan. Ini bahaya nih. Tahan. Ini bahaya. Maklum. Harap maklum ya, MC-nya ini belum makan ya. Maklum. Iya. Belum makan nih, maklum. Baik, tahan semangat Anda karena kita masih ada beberapa jam ke depan ya. Jangan dihabiskan sekarang, bahaya. Panitia nggak tanggung jawab. Tadi ngasih snacknya di depan, di akhir nggak ada snack soalnya ya. Nah, jadi harap bersabar dan tahan semangat Anda. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke acara ya. Di Open Year Seminar ini kita semuanya beruntung. Karena kita mendatangkan 3 pembicara yang hebat-hebat hari ini, teman-teman semuanya ya. Lihat tepuk tangannya begitulah. Katanya kolaborasi ya semangatnya ya. Teman, friend. Cepet banget kendor, jangan cepet kendor kayak kembang api, jangan. Baik, di sesi yang pertama ini kita akan langsung dibuka oleh grup Managing Director Keling Internasional, teman-teman semua. Saya yakin dari kita semuanya yang tidak hanya hadir di sini ya, yang di beberapa kota di Indonesia, yang ikut live streaming juga, bahkan kita juga dilihat, ditonton dari luar negeri juga. Wow. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Hong Kong, Taiwan juga ya. Ini membuktikan benar-benar acara ini ditunggu-tunggu di belahan dunia manapun lah ya. Oh. Apalagi di sesi yang pertama ini akan dibuka langsung oleh beliau. Ya, beliau ini memang kita kenal ya, seseorang pemimpin yang hebat, teman-teman semuanya. Keling sebesar ini karena tangan dingin beliau, dan luar biasanya lagi sampai sekarang pun. Mungkin di saat yang perusahaan lain baru memulai, tapi presiden kita yang satu ini, teman-teman semuanya, ya, ini sudah on the track, sudah menyiapkan semua fasilitas untuk kita bisa besar di Indonesia, bahkan ke mancanegara. Dan sosok beliau ya, sebagai seorang pemimpin, beliau memiliki kepedulian yang tinggi kepada seluruh distributor Keling. Ya, beliau sangat menginginkan seluruh distributor Keling memiliki penghasilan yang luar biasa, memiliki kehidupan yang luar biasa, lebih bahagia, ya. Dan beliau juga menampilkan diri beliau ya sebagai sosok seorang ayah bagi seluruh distributor Keling. Untuk mengetahui siapa beliau, Om Sentot? Oke, kita kasih bocoran dikit ya. Tayangan berikut ini, yuk. Ada orang yang melihat saya sebagai seorang pengusaha yang sukses, seorang yang telah memiliki segala-galanya. Kalau di Indonesia ini kita memiliki gedung Keling Tower 28 lantai, kalau di Malaysia kita memiliki gedung kita dan tempat-tempat dan sebagainya. Saya terkenang bagaimana awalnya apabila ditawarkan kepada saya oleh partner saya untuk membawa bisnes ini ke Indonesia. Sewaktu itu saya terfikir bagaimana yang harus saya lakukan. Pada saya adalah saya harus berani mengambil satu langkah. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, maka saya mulakan langkah ke bumi Indonesia ini. Sesungguhnya warga Indonesia ini memiliki satu kekuatan yang cukup luar biasa. Satu daya juang yang cukup luar biasa. Walaupun awalnya kita bermula dengan kecil, karyawan kita kurang lebih 12-13 orang. Mereka yang berminat dalam bisnes yang saya bawa sewaktu itu kurang lebih 20-30 orang saja. Dia dari waktu ke waktu bertumbuh dengan kombinasi budaya yang kita terapkan itu. Dan alhamdulillah ya, kurang lebih 5 tahun selepas itu kita telah bisa berpindah daripada Mangga 2 Mall itu, kita membeli sebuah gedung kita sendiri yang di Saharjo. Dan kurang lebih 2-3 tahun selepas itu, 2009-2010 begitu ya, maka terbangunlah Keling Tower ini.
bukan niat saya untuk menunjuk-nunjuk atau mengagung-agungkan kepada orang lain bahawa saya seorang pengusaha yang sukses, saya seorang yang sukses, saya memiliki rumah yang besar, mobil yang besar, kita juga memiliki gedung Keling Tower ini. Niat saya semata-mata bukan itu. Niat saya adalah sesuatu fasilitas yang dibangunkan adalah sebenarnya adalah untuk mempermudahkan saya lagi untuk beribadah. Pada saya sederhana saja. Kalau kita menceritakan dalam sisi pekerjaan, keikhlasan yang kita lakukan terutama dalam bisnes itu sebagai satu ibadah. Apatah lagi kita bisa membantu orang lain, dan ini yang kita terapkan ini. Kita tidak akan sukses. Kita tidak akan sukses kalau kita tidak bisa mensukseskan orang lain. Kita tidak akan bahagia kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita sendiri bahagia, orang di sekeliling kita tidak bahagia, pada saya itu bukan satu kebahagiaan yang hakiki. Itu adalah satu kebahagiaan yang dibeli. Itulah prinsip hidup saya itu tadi. Ayo, marilah bergabung dengan saya. InsyaAllah kita bangunkan satu komunitas pembisnes yang sukses, bukan saja di Indonesia, malahan secara global, international, insyaAllah. Mari kita berdiri, berikan tepuk tangan Anda yang tulus kepada Grup Managing Director Keling Internasional, Bapak Dato Dr. Haji Muhammad Razi Saleh. Inspirasi, mari kita bersatu hati, menggenggam erat setiap janji, menggapai mimpi di langit tinggi. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman sekalian. Barisan Royal Crown Ambassador ada Pak Irwansyah, Pak Henry, Pak Kelvin, ya, Senior Crown Ambassador juga keluarga-keluarga yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah. Di mana juga anda berada. Hari ini kita buat live di beberapa kota, yang paling 5 kota ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini suara saya agak ngebas sedikit. Maklumlah ya. Sejak ditunjuk jadi Group Managing Director. Jadi teman-teman sekalian, hari ini adalah acara kita yang pertama pada tahun 2023. Jadi kita ungkapkan bila kita berbicarakan tentang Open Year Seminar ini, pasti banyak kita akan membahaskan tentang visi dan misi yang baru, impian yang baru, satu semangat pekerjaan, dan yang paling penting adalah satu penghijrahan. Tapi sebelum itu teman-teman tahu enggak, kalau kita membicarakan tentang kalender Januari, Februari ini, Yopi tahu Yopi ya? Ya, asal usulnya tahu kan? Oh belum tahu ya? Ya, kalau kita membicarakan tentang kalender ini sebenarnya dimulakan oleh bangsa Romawi. Kalau kita membicarakan tentang Januari itu Tuhan mereka, Janus itu. Jadi Janus itu maksudnya Tuhan yang bisa melihat masa depan dan masa akan datang. Itu maksudnya begitu. Jadi kita melihat masa depan. Kalau Februari itu Februs, itu Tuhan kesucian mereka. Kalau Maret itu Mars, Tuhan perang. Dan kita jangan ikut Tuhan itulah ya. Kita ikut tentang penghijrahan kita, insyaAllah. Ya, jadi teman-teman sekalian, di saat permulaan awalnya pada tahun 2023 ini, saya ingin mengungkapkan sedikit. Ingat saya mau benar-benar mengerem gitu ya, tapi takut nanti macet pula saya punya gas saya di dalam itu ya. InsyaAllah. Baru-baru ini teman-teman, saya sharing dikit buat anda lah. Saya diminta untuk menjadi speaker, membuat satu opening kepada salah satu program. Salah satu program di Jakarta inilah ya. Dan mereka minta saya mengungkapkan sikit tentang maksud jihad ekonomi. Jadi dengan secara ringkas saya mengatakan kepada mereka, dan kenapa saya ambil poin ini
di awal tahun 2023 ini, pada saya bagus kita mengambil satu pengertian masuk jihad ini. Kerana sesungguhnya orang yang benar-benar sukses itu, orang yang benar-benar bahagia ini, orang yang bisa mendapat apa yang dia inginkan insya-Allah kalau dia siap berjihad. Ya Ustaz ya. Kalau saya lihat Robi ni Ustaz je lah dia. Ya, jihad ya. Kadang-kadang kita memikirkan kalau kita berbicara tentang jihad, orang akan mengaitkan jihad itu dengan peperangan, perang. Jadi jihad itu perang. Tapi sebenarnya jihad itu bukan semata-mata perang yang menghunus senjata saja. Ya, jihad ini, maksud jihad adalah memberi satu usaha atau ikhtiar yang terbaik untuk sesuatu pekerjaan kebaikan. Pekerjaan yang terbaik. Itu maksudnya jihad itu tadi. Jadi intinya, kalau kita membicarakan dalam istilah perang itu tadi, mereka akan menomborduakan, mereka akan mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, raga mereka demi peperangan mempertahankan apa yang mereka yakini. Itu jihad. Dan kalau kita membicarakan dalam sisi ekonomi teman-teman sekalian, adalah kita harus benar-benar fokus. Kita memberi satu keutamaan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mempertingkatkan diri kita maju dalam bidang ekonomi ini teman-teman sekalian. Ini jihad ni tadi. Dan orang-orang yang jihad inilah, kalau kita benar-benar mengerti, orang-orang yang jihad inilah orang-orang yang akan sukses. Dan kalau dia ditakdirkan, dia innalillah, dia kembali, dia meninggal, dia melakukan jihad itu di dalam agama kita, itu sahih lah itu. InsyaAllah. Ya benar ya Ustaz ya. Itu jihad itu tadi teman-teman. Jadi hari ini saya menyeru, di awal tahun 2023 inilah, marilah umat Keling, warga Keling, saudara-saudari Keling ini, marilah kita bersama-sama berjihad. Berjihad untuk kita membahagiakan, yang pertama sekali, membahagiakan diri kita, membahagiakan keluarga kita, dan membahagiakan banyak orang itu tadi. Teman-teman sekalian, ya. Ini yang harus kita ungkapkan, ya. Di dalam, terutamanya di dalam agama Islam lah, dia mengatakan begini. Saya rasa semua agama bersetuju dengan konsep ini. Bagaimana caranya kita untuk memperbanyakkan rezeki, memperbesarkan rezeki itu tadi, adalah dengan memperbanyakkan silaturahim. Benar begitu ya? Jadi kalau istilah silaturahim ini teman-teman, kalau kita kupaskan, apa maksud silaturahim itu? Silaturahim itu adalah datang daripada perkataan rahim. Rahim, jadi rahim daripada perut ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, rahim, dalaman ini tadi. Jadi maksudnya yang dekat dengan kita, silaturahim. Jadi kalau kita mengatakan mempereratkan silaturahim, yang pertama sekali yang harus kita eratkan bukan yang jauh dulu, yang di dalam dulu. Kita harus mengeratkan di dalam dulu, daripada keluarga kita, downline kita, jaringan kita, teman-teman kita, dan kemudian baru kita akan pergi keluar. Dan dengan hakikat itulah teman-teman sekalian, insya-Allah kita akan benar-benar menikmati satu erti kehidupan yang sebenarnya teman-teman. Okey, berbalik tentang konsep Keling the New Evolution. Ialah kadang-kadang kita tidak boleh lari daripada takdir. Takdir ini ya, sehebat mana kita sekalipun, kalau takdir itu telah datang kepada kita, kita tidak boleh lari daripada takdir. Saya terkenang pada awal tahun 2001. Saya datang ke Jakarta 2002 ya. Saya bergabung di Keling. Awalnya adalah untuk menumpang. Ada air enggak? Minta kering pula tenggorokan saya. Minum ya? Wih, dah tua ni buka pun ada susah deh. Ini cerita takdir ya.
Alhamdulillah. Enak juga minum ya. Tapi berdiri nggak apa-apa ya. Okey. Awal tahun 2001, apabila saya bergabung di Keling ini, niat saya sederhana saja teman-teman sekalian. Niat saya adalah untuk mencari rezeki. Tetapi apabila diminta untuk masuk di dalam manajemen, walaupun awalnya tidak mempunyai satu niat untuk masuk dalam manajemen, tetapi kerana saya dipaksa, kadang-kadang begitu orang ya, dipaksa untuk masuk di dalam manajemen ini tadi, maka saya mikir, okeylah, saya masuk di dalam manajemen. Dan kurang lebih 6-7 bulan selepas itu, tahun 2002 pula, saya diminta untuk datang ke Jakarta. Saya pun datang ke Jakarta, ya, untuk mengetuai Keling di Indonesia. Awalnya begitu ya. Perjalanan hidup saya. Jadi alhamdulillah lah. Kisah ni gaya macam kisah Abdurrahman Auf dikit lah. Ya Rabbi ya. Kerana waktu saya ingat, waktu dia tanda kata ni Pak Irwansyah, Pak Henry tahulah, Pak Kelvin tahulah bagaimana waktu itu kan. Dengan kehebatan saya waktu itu cuma satu saja. Kumis saya agak tebal ya Wan ya. Kumis saya agak tebal ya. Badan saya kurus saja ya. Awalnya begitulah. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, dengan dukungan daripada teman-teman sekalian, mungkin kerana dia punya niatnya itu benar, keikhlasan daripada hati saya itu tadi, jadi saya bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang siap berjuang itu tadi, maka alhamdulillah waktu berjalan kita mendapatkan satu kejayaan yang cukup luar biasa, yang mana-mana yang ditunjukkan di dalam video klip tadi ya, daripada Mangga 2 Mall, Saharjo, akhirnya kita memiliki gedung yang cukup indah ini untuk kita menjadikan satu fasilitas kita ini. Alhamdulillah lah ya. Maka akhirnya banyak orang yang menumpang mencari rezeki di Keling ini, dan sama-sama kita bangunkan Keling ini sebagai rumah besar kita. Alhamdulillah ya. Jadi saya merasakan ribuan orang lah, ribuan orang yang telah mendapatkan satu penghasilan yang cukup besar, dan mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki ilmu bagaimana untuk menjalankan business networking ini. Dan yang membuat saya merasa agak bahagia, kalau rasa bangga tu kayak macam sombong dikit lah, agak bahagia itu, mereka datang di Keling ini tanpa memiliki ilmu dalam bidang networking. Mereka mempelajarinya, mereka mendapat satu kejayaan, tapi banyak yang juga yang telah meninggalkan kita. Pada saya itu takdir lah, apa kita boleh buat dah, insyaAllah ya. Jadi dengan konsep awalnya perjalanan itu, tiba-tiba executive director kita, group executive director kita, yang seharusnya kalau sesuatu terjadi kepada grup MD, dia yang akan mengambil alih grup MD, tiba-tiba dia meninggal dulu. Diibaratkan kalau kita membicarakan tentang raja, sebelum raja itu meninggal, raja muda dulu meninggal. Benar kan? Intinya begitu. Maka dia meninggal. Bila dia meninggal, tinggal waktu itu 3 orang, tetapi 1 orang dalam bahagian account, finance. Maka saya menjaga Indonesia dan bantu-bantu Malaysia, dan waktu itu mendiang Datuk Darren, dia menjaga Malaysia dan juga negara-negara yang lain. Waktu itu dia mengatakan kepada saya, membuat satu komitmen kepada saya bahawa kalau sesuatu terjadi kepada saya, kepada dia lah, bukan kepada saya. Dia mengatakan kepada saya bahawa you jangan bimbang, dia bilang saya akan jaga keluarga you, katanya. Dia kata begitu dengan saya. 2-3 kali saya bilang kalau you mati dulu bagaimana? Saya bicara dengan dia begitu kan. Dia bilang saya tidak akan mati dulu, katanya. You yang akan mati dulu, kata, you lebih tua dari saya. Ini kata dia lah. Ya. Saya pun yalah, tapi akhirnya dalam keadaan senyum-senyum itu, kita buat apa, kita argue sesuatu benda yang bukan urusan kita, tapi kadang-kadang saya push dekat dia. Saya mengatakan begini, tapi kalau benar-benar ditakdirkan kalau you meninggal bagaimana? Ya juga ya. Tapi kalau saya meninggal tolong jaga anak isteri saya, katanya begitulah ya. Tiba-tiba takdirnya dia meninggal juga. Maka daripada awalnya, ini cerita takdir ini, awalnya daripada semata-mata untuk
menumpang mencari rezeki di Keling International ini, maka saya telah diamanahkan tanpa diminta ini. Banyak orang yang kadang-kadang merasa tersalah. Saya tidak pernah minta jabatan. Tapi jabatan itu yang datang kepada saya. Jadi akhirnya mau nggak mau, kerana komitmen saya, janji saya dan apa lagi hubungan saya dengan mayoritas member-member di Keling begitu dekat sekali, saya telah menganggap sebagai satu keluarga. Dan saya merasakan bahawa sesuatu yang saya pegang selama ini, kalau kita sedang berperang, kalau kita lari daripada perang itu, kita ni diibarat orang-orang yang munafik lah. Jadi di saat itu mau nggak mau saya harus teruskan. Daripada masuk sebagai orang biasa-biasa, akhirnya tanpa diminta, bukan tanpa diminta ya, tanpa saya minta, tanpa saya ini, maka akhirnya saya ibaratnya dipaksa lah jadi seorang grup MD di Keling International di teman-teman sekalian. Ya. Tapi ini bukan satu perkara yang harus saya banggakan, tidak juga. Ya. Jadi sebelum saya memulakan langkah saya di dalam program di Keling International ini, ada daripada kalangan segelintir kecil daripada teman-teman itu yang dah mula kabur lah. Mula begitu begini yang enggak senang. Sampai saya mengatakan begini ya, saya belum kerja lagi, ada orang yang inilah hidupnya. Kadang-kadang kita merasakan rambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Benar ya teman-teman ya? Kita pun enggak faham, tiba-tiba ada yang pergi ke sana, pergi ke sini. Dan dalam keadaan pergi kepada satu era yang baru ini teman-teman sekalian, satu tanggungjawab ini tadi, pada saya adalah komitmen saya insya-Allah saya akan terus memperjuangkan. Ibaratnya saya telah ditunjuk sebagai ketua di dalam rumah ini. Yang pertama sekali saya akan memastikan keluarga saya yang berada di dalam rumah ini, mereka ini tidak akan kesusahan. Itu yang pertama sekali. Dia tidak akan kesusahan. Dia harus mendapatkan sesuatu. Itu yang pertama sekali. Dan kadang-kala diam saya itu bukan diam yang bingung, bukan diam yang tidak bekerja, tapi diam yang memikir. Bagaimana caranya kita harus membuat satu terobosan yang baru di dalam era yang cukup mencabar ini, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebut tuan-tuan ini kan bawa balik dari Malaysia kan. Ya, dia sekarang grup MD ini harus campur-campur dikit lagi. Ya, intinya begitu. Ya, jadi sebab itu harus membuat satu perubahan. Teman-teman, ini saya memberi pesan kepada yang di sini, juga yang mengikut live streaming di luar sana, juga kepada tetangga-tetangga kita yang di dalam perusahaan yang lain, ingin saya buat satu message. Bila kita membicarakan dalam istilah business networking ini, kita punya kota kita bukannya besar. Kalau kita membandingkan antara kota MLM dengan kota konvensional itu, maksimum kita sebenarnya mengambil kurang lebih 20% saja. 20% saja kota dia. 80% lagi kuota yang dikuasai oleh bisnes konvensional. Contoh yang buat online, marketplace, reseller, hypermarket, itu mereka ni menguasai 80%. Sebab itu kalau anda melihatkan di Indonesia satu bulan omsetnya trilion US dollar itu tadi, dia bukan omset networking, dia omset kota konvensional. Jadi kota kita sedikit. Dengan kota-kota sedikit ini tadi, maka kita sama-sama di dalam industri MLM ini bersaing. Kita berkompetisi dengan mengatakan kita lebih bagus daripada yang lain. Tetapi kita tidak mau cuba untuk menjemput yang 70-80% yang di sebelah sana itu tadi. Sebab itulah kadang-kadang kita lihat satu orang dengan bangganya, apabila dia keluar di dalam satu perusahaan A ni tadi, dia pergi ke perusahaan B, dia sukses. Kenapa dia sukses? Dia bawa gerombolan daripada perusahaan A ini tadi dan suruh tutup poin di sana, pastilah ada omset, pastilah ada penghasilan. Dan ini tidak akan kekal lama, teman-teman sekalian. Ini tidak akan kekal lama. Kerana satu hari nanti dia akan macet semula. Bila dia macet, dia akan putar lagi ke tempat lain.
Itu kayak macam lagu Brori itu ya. Putar, putar, putar kaki mengayuh. Lama jadi tukang beca dia nanti kan. Dia akan putar, putar, putar begitu. Percaya ini akan terjadi. Dia akan terjadi begitu. Ya. Dan sebab itu di dalam satu perusahaan yang established, sesuatu perusahaan yang established, teman-teman sekalian, pimpinannya, strateginya harus maintain di dalam kota networking, tapi bagaimana caranya menembusi kota yang 80% yang di luar sana itu tadi. Dan ini yang akan membuat satu perusahaan itu akan menjadi kekal, akan menjadi besar. Ini yang membutuhkan inovasi. Ini yang kita membutuhkan satu revolusi, teman-teman sekalian. Dan sebab itulah kita namakan program kita Scaling the New Revolution. Teman-teman sekalian. Ya. Okey. Saya buat satu kisah. Kalau anda tahu kisah ini, tapi sebagai saja cerita lah ya. Aduh. Anda tahu Netflix kan? Siapa sini yang enggak tahu Netflix? Hampir semua tahu Netflix lah. Ya. Sejarah Netflix ini teman-teman, dia bermula pada tahun 1997. Pemiliknya 2 orang daripada Amerika. Kalau tidak silap saya daripada California. Kalau tidak silap saya 2 orang pemiliknya. Bisnes awal Netflix ini dia menjual CD. CD yang kita tonton CD itu, tapi dia jualnya dengan cara online. Jadi di dalam dia bangunkan satu website. Jadi dia buatlah filem-filem yang dia jual. Jadi orang lihat website dia mau itu, dia mau ini, jadi dia transfer uang, CD-nya dikirim kepada dia. 1997. Dia punya subscribernya, orang yang mengikut itu tadi kurang lebih dalam, kalau tidak silap saya dalam sekitar 5,000 atau 50,000 orang saja begitulah. Ya. Dan pada tahun 2006, dia membuat satu kompetisi. Dia memberi hadiah 1 juta US dollar kepada mana-mana individu, organisasi atau perusahaan yang bisa membuat satu proposal. Bagaimana caranya untuk mempertingkatkan omsetnya naik kepada 10%. Minum dulu ya. Jadi akhirnya ada satu organisasi, satu kumpulan, satu perusahaan yang adalah 4-5 insinyur daripada Israel, daripada Amerika, daripada sini. Mereka combine, mereka yang buat satu proposal, mereka rubahkan program itu kepada streaming services. Yang terjadi sekarang ini. Daripada 50,000 subscriber menjadi hampir 200 juta subscriber mereka. Dan mereka menjadi contoh di dalam era yang baru ini, teman-teman sekalian. Jadi maksud apa yang saya cuba sampaikan di sini, teman-teman sekalian, adalah apakah kita siap, seperti kata peribahasa Melayu, Pak Irwan Syah bilang tadi, kontrol-kontrol dikit katanya. Doktor juga sakit. Ada. Kalau kita cerita kompetisi ini, otak saya kayak macam otak Netflix juga. Benar. Kalau enggak percaya, cuba tanya manajemen. Elia mungkin ingat Elia. Tahun 2005 ke 2004, saya membuat satu kompetisi antara universitas-universitas bikin game. Ingat tak waktu itu kan? Sebelum Netflix buat dulu, saya mau buat, tiba-tiba saya bilang kita mau jual game. Saya mau buat waktu itu. Kita jual game, kita buat kompetisi. Kita bagi hadiah 200-300 juta hadiah kan. Tapi bila saya komunikasi sama Dewan Pengawas Syariah, dia tidak sarankan. Dia bilang ini tidak syariah katanya. Itu melalaikan produk yang melalaikan katanya. Ini enggak jadi, saya lah takut saya kan. Kalau tidak saya sudah buat waktu itu tu. Jadi satu produk kita game waktu itu kan. Otak saya boleh tahan juga. Ya. Jadi
daripada hakikat begitu teman-teman sekalian, maka akhirnya saya merasakan bahawa banyak orang sekarang ini yang pergi kepada penghasilan cepat. Kalau senior leader yang mempunyai jaringan, dia membutuhkan satu fixed income, penghasilan yang fix dan besar. Tetapi leader-leader bawahan ini, dia membutuhkan satu penghasilan yang cepat. Ya, satu penghasilan cepat. Dan waktu itu, saya dengan beberapa teman cari jalan apa yang harus kita lakukan. Kerana pada saya adalah sebuah rumah tangga itu, kalau anaknya berantakan, itu sudah tidak menjadi syurga di dalam rumah itu. Di dalam perusahaan, kalau leader-leader yang tinggi saja yang menikmati penghasilan, kalau leader-leader bawah berantakan, maka satu hari nanti akan rusaklah, akan habislah itu. Jadi kita harus bagaimana caranya menjaga kedua-dua belah golongan ini. Leader-leader yang lama, insya-Allah dia akan menikmati satu penghasilan yang besar juga. Tapi leader-leader yang bawahan ini, mereka mendapat satu penghasilan yang cepat. Dan waktu itu, terfikir juga saya untuk membuat satu plan binary waktu itu. Terfikir ya. Tapi bila saya melihat konsep dia, maaflah ya, orang bilang lain padang, lain belalang ya. Lain orang, lain cara berfikirnya segala macam gitu. Kerana saya harus sedikit berhati-hati. Saya memang mau wang, teman-teman. Siapa enggak mau wang? Anda juga mau wang kan? Tetapi saya tidak mau wang itu nanti dipersoalkan saya nanti di padang mahsyar, nanti saya enggak mau. Itu maksud saya begitu. Saya mau sesuatu benda yang jelas. Sesuatu benda jelas dan tidak ada satu penipuan, tidak ada sesuatu yang ragu-ragu begitu, saya enggak maulah ya. Kadang-kadang kita ini teman-teman kerana kepentingan sesaat, kepentingan diri kita, benda yang haram pun kita bisa jadi halal. Kita akan cari dalil. Kita akan cari alasan untuk mengatakan benda itu halal. Ini kadang-kadang manusia itu begitu. Kalau saya cuba elakkan perkara begitu. Jadi intinya, dan satu lagi pula saya melihat bagaimana cara untuk maintain long termnya itu tadi. Maka akhirnya enggak jadi. Sampai akhirnya saya dah faham bagaimana binary itu ini, panggil konsultan faham. Jadi akhirnya ketemu dengan satu program yang kita namakan metrik. Tapi kalau tanya saya, metrik kita ni dia bukan metrik biasa, dia biometrics. Mungkin nanti Pak Irwansyah akan jelaskan begitu. Kerana cukup luar biasa. Ya. Jadi intinya memberi kelihatannya kok boleh lama. Intinya kepada member-member yang baru ini, mereka akan mendapat penghasilan mingguan, perhitungannya harian, dan wangnya itu besar. Wangnya itu besar. Memang besar. Saya kadang-kadang kalau boleh share dengan anda, pay up untuk smart plan kita ini 2 kali lipat daripada plan A dan plan B. Besar banget. Kalau anda mengerti dia punya strateginya, besar banget. Tapi saya akan lakukan dan insya-Allah permintaan daripada anda semua supaya kita pisahkan produk daripada plan C dan plan A, plan B, insya-Allah kita akan lakukan. Ya, kita akan lakukan. Ya, mungkin paling lambat nanti mungkin mungkin kita secepat mungkin ya. Nanti kerana produk kita ni banyak melibatkan Badan POM ya. Bila dapat nanti kita akan jalankan, insya-Allah kita akan lakukan begitu ya. Tapi memang cukup luar biasa ya. Kemudian kadang-kala kita enggak perlu belajar sangat binary di luar sana kerana kita ada master of binary di belakang sana kan. Kadang dia cerita begini, cukup luar biasa lah. Nanti kalau kita buat sedikit adjustment kepada metrik bonus kita ni nanti, ya Allah besar banget bonus anda nanti. Bonus yang kepada orang yang siap bekerja. Kerana plan kita ni adalah plan bekerja. Dan anggap plan ini sebagai entry point. Menarik orang bergabung dengan kita, macam saya bicara dengan Pak Henry tadi,
Apabila mereka telah bersama dengan kita, kemudian bagaimana caranya senior leader ini membuat package training supaya mereka benar-benar menyerap di dalam plan A kita ini tadi. Teman-teman, dalam hidup ini, kalau kita mau berkomitmen, kalau kita mau sukses, jangan pacaran saja. Kita harus bernikah. Ya. Dengar. Maksudnya begitu. Jangan kita pacaran saja dengan smart plan ini. Kita harus nikahin smart plan ini. Jalani hidup dan Anda akan lihat kenikmatannya itu tadi. Ini yang kita sampaikan teman-teman. Dan insya Allah harusnya, terutamanya kepada leader-leader Indonesia, Anda harus merasa bangga. Anda harus merasa senang. Dan Anda harus merasa bersyukur kerana saya ditunjuk menjadi grup MD di Keling International. Sebab apa saya bilang? Ini bukan buat saya. Kerana insya-Allah dengan saya menjadi seorang grup MD ini, insya-Allah pelan-pelan lah. Ya. Saya akan mencari jalan dalam waktu yang terdekat bagaimana saya mau pindahkan dia punya HQ ini ke Jakarta. Itu yang pertama. Supaya dia punya data, big datanya ada di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita membuka luar negeri, pasti semua bermula daripada Indonesia. Macam saya katakan kepada anda sebelum ini, insya-Allah kalau diizinkan Tuhan, minimal pada tahun 2023 ini, minimal ya, 3 negara akan saya buka. Dan kalau saya buka negara-negara ini, pastilah yang akan mengisi kekosongan di negara itu adalah Anda semua. Jadi Anda di sini satu hari nanti insya-Allah bukan semata-mata menjadi seorang pemain nasional, pemain lokal, tapi insya-Allah kita akan giring Anda, kita akan bersama-sama Anda membangunkan Anda menjadi pemain global. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wow. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Ayo kita yel-yel 3 balik modal dulu ya. Oke, kita bareng-bareng. Untuk para leader silakan kita nyanyikan lagu 3 balik modal. Dapat 3 balik modal. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Ayo kompak lagi tepuk tangannya. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Oke, semuanya siap ya? Kita semuanya bernyanyi bareng-bareng 3 balik modal. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Baik, terima kasih buat teman-teman kita semuanya. Berikan tepuk tangan yang paling tulus untuk grup Managing Director Keling International, Bapak Raji Saleh. Iya. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Baik teman-teman semuanya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Raji Saleh. Gimana teman-teman? Sudah ada gambaran 2023 ini Anda akan seperti apa?
akan menjadi seperti apa ya, bagaimana keuangannya terutama ya Om Sentot ya. Waduh, Tadi ngeri sudah pokoknya. dijelaskan, waduh Program dari Pak Raji tadi ya akan buka tidak hanya di Indonesia, tapi juga akan membuka pasar internasional, luar biasa ya. Dan kita tahu bersama teman-teman semuanya, leader-leader kita banyak sekali yang sukses besar di sini, itu baru di Indonesia aja. Apalagi nanti Bapak Raji kalau sudah benar-benar buka luas ya, karena semua fasilitas sudah beliau siapkan. Ya, Emak-emak sudah ada fasilitasnya, anak-anak muda juga sudah ada, ya kan? Yang suka online juga sudah ada, yang suka offline juga ada. Tinggal ya? pilih, ya Tinggal sudah pilih. disiapkan jalurnya. Mau Jalurnya pilih itu. yang mana? Ya, semua ujung-ujungnya sukses. Sukses, semua dari kita Wow, sukses berikan semuanya. tepukan dulu buat Bapak Razi, luar biasa banget ya. Iya. Memang Bapak Razi ini bisa melihat jauh ke depan. Luar biasa memang pemimpin kita ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini jam sudah menunjukkan waktu 15.16, ini asar 10 menit lagi ya. Jadi karena asar 10 menit lagi kita akan break. Kita akan break untuk sholat asar dan makan sore. Kalau bawa makanan sendiri-sendiri. Oh. Tapi Iya. untuk menunggu asar masih ada waktu Om Sentot. Masih ada waktu, oke. Oh biar sedikit semangatnya nggak panas-panas kendor ya. dulu. Biar semangatnya nggak kendor. Ayo kita akan nyanyi apa? Oh I like Eling, I like Eling. Di sini mungkin masih ada yang baru belum tahu I like Eling itu apa, ya. Mungkin kita bisa sama-sama. Saya juga akan undang beberapa teman-teman dari Crown Ambassador untuk bisa bersama-sama dengan kami. Silakan para leader. Oke, mana ini teman-teman semuanya? Ayo kita berdiri dulu biar kita teringat dengan masa-masa dulu ya. Nah ini mohon untuk para leader maju ke depan. Mas Nino Kita boleh berikan. I like Eling Mas Nino. Silakan. Oke, ayo. Oke. Om Yopi, Om Rijal boleh? Oke. Ikuti. Keling, keling, keling. You're globally. Kau sehat, aku sehat, kita semua sehat. Putar. Keling, keling, keling. You're globally. Hidup sehat sejahtera bersama keling.
kasih. Terima kasih. Wow. Ini para leader semangat ya kalau Semangat, Kelly. semangat. Lumayan, nabung lagi 500 kalori ya. Nabung lagi 500 kalori buat kita semua. Pas kan waktunya? Pas ya, oke. Pas. Jadi kita akan istirahat berapa menit? 20 menit ya? 30 menit. 30 menit. Karena saya lihat di sini tadi pada nggak bawa makan. Jadi iya. cukup sholat aja langsung balik ke ruangan ini ya. Iya. Nah, nanti makannya nanti pas pulang aja ya. Jadi kita kenapa? Karena ini sebentar lagi ada 2 pembicara hebat sekaligus akan Tuh. ya. Kita akan sama-sama belajar dengan beliau. Jadi biar waktunya panjang, istirahatnya sedikit aja. Ya, 30 menit cukup ya? Cukup. Habis sholat langsung balik, nggak usah kemana-mana dulu ya. Nggak usah kemana-mana dulu. Jadi kita akan istirahat 30 menit ke depan. Ya. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan buat jajaran VIP untuk istirahat terlebih dahulu. Sekarang jam berapa teman-teman? Nanti telat saya tinggal Jam nanti. 3.21. 3.21 ya. Oke. Ya. Untuk yang tidak sholat, seandainya mau belanja masih bisa belanja ke Kmart di lantai dasar untuk promo open years hari ini ya. Betul, yang mau belanja, yang Tepat. duitnya masih banyak silakan habiskan hari ini. Tepat jam